Menyikapi sidang Mahkamah Konstitusi yang sedang digelar untuk mengadili gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar, dengan ini kami menyampaikan. Pertama, kami mendengar informasi terkait adanya aksi massa damai yang diperkirakan dihadiri oleh kurang lebih 100.000 orang pendukung dan pemilih pasangan Prabowo Gibran yang dipusatkan di depan kantor Mahkamah Konstitusi. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, ternyata hari ini tanda-tanda bahwa tim Prabowo Gibran sudah mulai panik begitu kan. Ada apa ini begitu? TKN Prabowo Gibran klaim 100.000 pendukung bakal gelar aksi depan MK. Kenapa? Katanya sudah dikatakan menang ya versi KPU begitu kan. Sekarang kok mereka ya TKN Prabowo ya Prabowo Gibran klaim 100.000 pendukung ya bakal gelar aksi di depan MK. Ngapain di situ begitu kan? Ngapain? Ya, karena menunjukkan secara kuantitatif ya KPU sudah merilis bahwa kemenangan itu adalah seorang Prabowo Gibran. Kenapa sekarang di depan Mahkamah Konstitusi mau gelar aksi? Ada apa? Tujuannya apa begitu kan? Ini tanda-tanda jelas bahwa KPK memberikan sinyal baru ya di dunia demokrasi modern hari ini. Artinya apa? Penggugat dari 01, gugatan dari 01 dan 03 sudah mulai ada tanda-tanda dikabulkan. Secara persuasif begitu kan ya, melihat dengan adanya ya yang diajukan oleh 01 dan 03 sudah jelas mereka bukti-bukti ya dari ahli, para saksi dan semuanya begitu kan ya, yang paling bermasalah dan rentan di situ adalah seorang Gibran begitu kan. Ya sebenarnya Prabowo tidak ada masalah ya dengan soal hukum yang ada selama ini begitu kan. Maka setidaknya menurut saya pribadi apa yang kemudian dilakukan oleh Prabowo ini satu sisi punya dampak kepada Gibran, karena Gibran dianggap sebagai melanggar konstitusi dan sebagainya. Bisa saja ini yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi tanda-tanda ya, kalau saya baca dari beberapa bocoran dari Denny Indrayana, wow, sangat ngeri-ngeri sekali begitu kan. Tetapi mari kita baca apa ya yang kemudian menjadi persoalan sekarang ya bagi komentar-komentar dari netizen ya. Salah satunya, kalau saya amati betul begitu di di media sosial sudah berseleweran di mana-mana. Salah satunya ini, TKN Prabowo Gibran klaim 100.000 pendukung bakal gelar aksi di depan MK. Ada apa begitu kan? Ini pasti banyak artis yang hadir ikutan aksi. Lumayan dah bisa nonton artis. 01 dan 03 bisa mosok ya, 02 tidak bisa. Kalau bisa harus lebih banyak, masa kemenangan 02 harus dipertahankan, katanya begitu kan. Ya, kenapa kalau ini menang begitu kan ya? Kalau ini menang, kenapa kok masih ada aksi dan sebagainya begitu? Seharusnya kan tidak ada aksi sama sekali. Ini undangan terbuka aksi akbar, gelaran aksi akbar, gerakan 1 juta rakyat turun ke jalan, diskualifikasi 02, tolak pemilih curang, dukung hakim MK. Jadi artinya melihat dengan nuansa-nuansa ini, besok ini akan digelar habis-habisan di situ begitu kan ya. Mulai dari bagaimana dugaan-dugaan yang kemudian ya yang diminta oleh masyarakat Indonesia adalah diskualifikasi Gibran. Maka secara tidak langsung saya menganggap bahwa ini akan menjadi pertanda dan bahkan tanda-tanda akan diskualifikasi. Saya berasumsi sejak awal yang menjadi permasalahan besar dari seorang Prabowo yaitu adalah wakilnya. Ya, saya kira dari partai-partai yang lain, dari ketua umum partai yang lain, tidak ada masalah dengan seorang Prabowo. Dan pada akhirnya Jokowi ya mulai terjebak dengan kebingungan-kebingungan yang sangat-sangat sistematis ya. Inginnya anaknya ya menjadi calon wakil presiden.
agar Jokowi bisa mengontrol. Tapi begitu pula hari ini sebaliknya begitu kan. ini bisa beranggapan bahwa ya kebijakan atau seorang Jokowi tidak lagi sakti di situ begitu kan. Ya, karena dengan adanya situasi dan kondisi saat ini banyak sekali yang mengatakan dan bahkan pengamat mengatakan wah ini akan ada nuansa-nuansa yang berdampak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi kita tunggu saja ya. Katanya sudah menang dan sudah pidato kemenangan juga kan. Kok ikut demo ya menandingi? Takut permohonan 01 dan 03 dikabulkan. Berarti membuktikan kalian benar-benar curang. Wow, ini pertanyaan penting begitu dari Pak Di Kremes Linggis. Saya kira oke lah secara demokrasi begitu kan. Artinya apa? Artinya KPU itu hanya memberikan penyelenggara di situ begitu. Yang bisa menentukan itu adalah bagaimana MK. Apakah nanti ada dugaan-dugaan yang kemudian curang? Kalau ada dugaan-dugaan kecurangan, itu bisa saja diskualifikasi sesuai dengan undang-undang kita begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya bukti itu tanpa harus buktikan bukan begitu kan. Tetapi bagaimana dengan sikap dari seorang Jokowi yang kemudian bansos, kebijakan-kebijakan ini, kebijakan-kebijakan itu di era pemilu, itu yang harus kita telusuri begitu. Bukan mana buktinya ya, bukan seperti itu begitu kan. Tapi secara logika ya menurut saya pribadi masih 50-50, bisa saja dikabulkan, bisa saja tidak begitu. Ini TKN Prabowo Gibran klaim 100.000 pendukung bakal gelar aksi di depan Mahkamah Konstitusi. Sebanyak 100.000 pemilih dan pendukung calon presiden dan calon wakil presiden ya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka disebut bakal menggelar aksi damai di depan kantor Mahkamah Konstitusi MK pada hari Jumat. Kenapa kok bisa menggelar hal seperti itu? Mulai panik atau apa ya? Komandan TKN Prabowo Gibran Haris Ruslimoti yang mengatakan aksi damai itu digelar untuk menepis tuduhan kemenangan kubunya karena praktek politik gentong bawi. Praktik itu merujuk pada tuduhan penyalahgunaan ya bantuan sosial atau bansos oleh Presiden Joko Widodo di masa kampanye sebagaimana yang dijadikan penggugat dalam sidang sengketa Pilpres di 2024. Bahkan ya salah satunya mereka mengatakan Haris mengatakan tuduhan penyelenggara paket bansos yang dialihkan oleh pemohon dalam sidang sengketa Pilpres ya pemilu merupakan penghinaan dan pelecehan atas pemilihan Prabowo Gibran. Nah, itu kan sudah dibolak-balik faktanya hari ini begitu. Ketika ada orang yang menuntut dianggap tidak puas, dianggap tidak terima dan sebagainya. Bukan soal itu begitu kan. Tapi soal bagaimana penegakan keadilan, menegakkan bagaimana dugaan-dugaan yang kemudian muncul kecurangan, jangan sampai ini menjadi budaya begitu kan. Artinya apa? Artinya adalah curanglah sebanyak-banyaknya ya. Curanglah sebanyak-banyaknya agar di KPU menang, lalu kemudian diambil alih bahwa seolah-olah mereka dianggap menang ya dalam Pilpres. Bukan soal itu begitu kan. Ini kalau dianggap ya curang semuanya ingin menang, curang yang penting menang, bukan soal itu, tapi soal bagaimana marwah yang adanya Mahkamah Konstitusi di situ begitu kan ya. Kalau ada dugaan-dugaan kecurangan bisa saja diskualifikasi karena itu sesuai dengan undang-undang. Buat apa kita menang kalau hasilnya adalah hasil curang? Itu bertentangan dengan undang-undang Mahkamah Konstitusi. Kalau siapa yang menang, ya semua orang pasti melakukan kecurangan secara TSM di situ begitu. Kalau Anies Baswedan ya ingin menang misalnya ya, bukan tidak mungkin ya mereka semua melakukan kecurangan, tapi bukan soal itu namanya. Ya soal demokrasi itu ada soal transparansi di situ begitu. Biarlah rakyat yang akan memilih. Karena apa? Karena dengan tujuan memilih seorang pemimpin tanpa ada dugaan kecurangan, tanpa kecurangan dan sebagainya, dia akan menghasilkan pemimpin yang baik sesuai dengan keinginan oleh rakyat. Tapi kalau semisal ada kecurangan mereka, ya semuanya melakukan kecurangan
kecurangan sana sini akan menghasilkan pemimpin yang tidak baik. Karena suatu saat nanti orang-orang yang kemudian curang minta ini, minta itu, minta ini, minta itu dan sebagainya. Dan ini pertanda, ya kita lihat saja nanti begitu kan. Apakah MK akan bisa mengabulkan ya, walaupun pengacaranya sudah kocar-kacir sana sini begitu kan. Yang penting mana buktinya? Buktinya bukan soal itu, tapi soal bagaimana kalau ada dugaan-dugaan kecurangan itu bisa diskualifikasi. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rayadi ini, karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.